Gu Xiangxi jangan takut. Setelah malam ini, ibu akan selamat. Saya Pak Kau. Gu Xiangxi. Dasar perempuan, aku suruh kamu tidur dengan NU Jinian. Berani-beraninya keluar terlambat? Aku sudah korbankan diriku untuk... Suruh dokter operasi ibuku sekarang. Gu Xiang. Ibumu sudah mati. Setengah jam lalu. Ku cabut sendiri tabung oksigennya. Setengah jam yang lalu. Aku mencabut selang oksigennya dengan tanganku sendiri. Kenapa? Ibuku tak pernah bermusuhan dengan... Kenapa kau melakukan ini? Mengapa? Karena ibumu pantas mati. Setiap kali melihat ibumu, aku selalu teringat kalau aku anak selingkuh. Gu Xiangxi. Mulai hari ini, akulah putri tertua keluarga. Sekarang Madala Cow. Serang. Mu Jinian, selamatkan aku. Tolong aku. Kenapa masih diam? Bungkam mulutnya. Fuanmu. Barusan kita. Katakan permintaanmu. Masuk. Pakmu, wanita yang tadi itu? Cek CCTV. Besok sore, harus ketahuan pemilik anting ini siapa. Siap, Pak MU. Gaspol, Dongjeya. Nanti sampai di gunung, gue mau jajan juga. Belum pernah rasain. Anak orang kaya gini. WK. Gu Xiangxi. Kamu harus kuat. Dendam ibu bilang terbalas. Jangan menyerah. Nona. Tak usah bangun. Terima kasih sudah menyelamatkan saya. Sama-sama. Nona. Larut malam begini. Kenapa kau sendirian tergeletak di hujan dan terluka?
Oh, Sedala tak Yuzadai jawab. Hari sudah malam, beristirahatlah dulu. kenapa tinggal satu anti? Nyonya, gadis ini bagaimana? Aduh, Sepertinya dia dianiaya orang. Entah brengsek siapa yang berani. siapapun pelakunya. Yang pasti bukan TN Jinian kita. Ngomong-ngomong, sudah lama aku tak jumpa Jinian. Siapkan segalanya. Suruh dia makan siang besok denganku. Baik, siap Nyonya. Turunlah Nona. Mari kita ngobrol. Nenek Margakugu. Namaku Gu Siang. Panggil saja Siangsi. Nona Xiangxi. Cucuku CEO Grup MU. Kalau ada masalah, langsung bicara padanya. Dia orangnya jujur, pasti akan membantumu. CEO Grapmu? Iya benar. Kau pasti pernah dengar. TN muda sudah pulang. Hengen, ini adalah Nona Gu Siangxi. Setelah makan selesai nanti, antar dia pulang. Dia mengalami bahaya tadi malam. Pasti keluarganya sangat khawatir. Tidak perlu repot-repot. Nenek, saya bisa pulang sendiri. Tidak masalah, Nona. Bagaimana menurutmu, Jinian? Tidak masalah. Orang ini, MU Jinian, sepertinya cukup baik. Kalau aku cerita soal kejadian tadi malam, apa reaksinya nanti? Jinian. Kalau ada waktu, sering-seringlah pulang, temani nenek makan. Nenek sudah tua, hanya ingin melihat kalian anak muda. Saya akan pulang tiap minggu. Siangsi, kalau ada waktu, mampirlah ke sini. Baik, Nek. Percayalah. Katakan, mencari muka dengan nenekku. Apa sebenarnya maksudmu? Mu Jinian, apa maksudmu? Lepaskan. Bisa kulepaskan. Tapi kau harus setuju syaratku. Sira EPA. Saya butuh seorang sekretaris. Menurutku kamu cocok. Mau aku jadi sekretarismu? Kamu merayu nenekku, bukannya untuk mendekatiku? Gu Siangxi. Kamu cukup lihai. Harusnya tahu cara mengatasi wanita yang nempel terus. Banyak cewek yang nempel padamu. Pokoknya wanita yang mendekati Pasty Sengsara. Sepertinya, rencana lisik Gu I Gagel. Temui aku di kantor sebelum jam 3. Tergantung modku mau datang atau tidak. Lumayan menarik. Gu Siangxi ini, nyawanya memang kuat. Masih bisa selamat? Gu Siangxi, kecelakaan parah begini, tapi kau masih hidup. Payah. Jangan panggil aku ayah. Kau anak haram tak jelas asal-usulnya. Kalau bukan karena ibumu kaya, aku takkan pernah menerimamu. Pergi sana Gu Siangxi. Ini bukan rumahmu lagi. Kalian. Kalian yang membunuh ibuku. Emang mau apa? Penjaga. Usir perempuan ini. Lepaskan. Lepaskan aku. Lepas.
Ibio, aku takkan membiarkan mereka. Anting pemberianmu pasti akan kutemukan kembali. Director Mu, kamera hotel sedang diperbaiki tadi malam. Jadi tidak tahu siapa pemilik anting ini. Sudah periksa kamera sekitar hotel? Belum. Carry tahu. Sampaikan juga, sekretaris pribadiku akan datang sebentar lagi. Suruh resepsionis langsung izinkan masuk. Director Mu, kapan Anda mencari sekretaris pribadi? Bukankah Anda bilang sekretaris pribadi akan datang? Sudah jam 10. Direktur, bagaimana kalau Anda beri nomor HP-nya ke saya? Saya akan menghubunginya. Tidak perlu. Nona Gu, Saat ini tidak ada bukti. ibu Anda meninggal karena dibunuh. Kami tidak bisa membuka kasus. Berhenti. Mengapa kamu tidak datang ke perusahaanku hari ini? Tidak ada mood. Katakan ada masalah APA. Kalau ku beritahu, kamu akan bantu? Tergantung suasana hatiku. Kamu mau memberiku pekerjaan. Aku sudah sangat bersyukur. Urusanku akan ku selesaikan sendiri. Tanda tangani ini. Mulai hari ini tinggal di sini. Gadis itu mirip sekali dengan Gu Xiangxi. Kenapa? Aku sudah tidur dengan MU Jinian. Kenapa tetap tak bisa selamatkan Mama? Gu Xiangxi. Orang yang berhubungan denganku semalam. Apakah itu kamu? Jika kukatakan itu aku, apa yang akan kamu lakukan? Jika aku yang melakukannya, apa yang akan kau lakukan? Gu Xiangxi, kau bilang apa? Sadarlah. Gu Xiangxi. Beli obat penurun panas. Pak MU, sudah bertahun-tahun saya mengikuti Anda. Pertama kali lihat Anda bawa wanita pulang. Apa dia sekretaris pribadi Anda? Tapi beberapa tahun ini, sekretaris di sekitar Anda selalu mengalami kecelakaan aneh. Jangan-jangan dia juga akan celaka? Tidak lihat dalam beberapa hari.
Kemarin malam MU Jinian, seperti menanyakan sesuatu padaku. Apa yang dia tanyakannya? Hello, Sudah turun demamnya? sudah turun. Ada dokumen di meja kerja ruang belajar. Rapikan itu, bawa dokumennya ke kantor. Baik. Selain ibu, tak ada yang merawatku seperti ini. Mu Jinian. Terima kasih. Aku akan keluar sebentar. Tunggu di sini. Nanti ku beritahu sesuatu. Saya. Minger. Tidak boleh masuk. Gu Xiangxi. Kenapa kau bisa ada di sini? Kau menggelanjaku, tak mau membiarkanku masuk kantor Pak MU. Lalu kenapa dia boleh ada di sini? Aku yang urus. Karena aku sekretaris MU Jinian. Bagaimana mungkin? Apa kau memberitahu Mu Jinian tentang kejadian malam itu? Jika tidak, mana mungkin dia mau menerimamu? Terima kasih atas pengingatmu. Aku hampir lupa. Nanti saat Pak MU kembali akan kukatakan. Berninya kau. Tonton saja. Gu Xiangxi, mari kita bicara. Asal kau tidak memberitahu Mu Jinian tentang malam itu. Yang kuberitahu. Siapa ayah kandungmu? Ini giok ayahmu. Polanya unik. Selalu kubawa. Ah, Tolong, Gu Xiangxi. Gu Xiangxi, tolong aku. Setelah malam itu, setiap malam diancam pembunuhan. Wanita yang mendekati MU Jinian, Chen saya. Tak kusangka ini nyata. Tolong. Aku panggil ambulans. Gu Xiangxi, dasar biang kerok. Jika sesuatu terjadi pada Yi, kau harus membayar dengan nyawamu. ah. Bukan saja aku tidak menyentuh Guyi. Kalaupun ada, itu konsekuensi yang pantas dia dapat. Kau berani-beraninya membantah. Aku. Tuan MU, wanita kecil ini menusuk Yi dengan pisau. Mohon berikan keadilan untuk Yi. Aku tidak. Aku tahu. Maaf. Kami sudah berusaha sekuat tenaga. Pasien tidak tertolong. Harap ikhlas. Tidak mungkin. Gu Xiangxi, kau membunuh putriku. Aku takkan membiarkanmu pergi. Antar dia pulang dulu. Baik, Tuan MU. Mu Jinian, sudah leret begini. Direktur Mu, polisi sudah melihat rekaman CCTV perusahaan. Pelakunya menargetkan Gu Yi. Modus operandi sama dengan pembunuhan sekretaris wanita sebelumnya.
Selain itu, Gu Xiangxi dan Gu Yi adalah saudari tak saudara. Malam Anda membuka ITU. Ibu Gu Xiangxi meninggal di rumah sakit. Kalau begitu, malam itu dia pasti bersama ibunya di RS. Ya, petugas medis bilang. Ada gadis lama di ruang pasien. Jadi, gadis yang berhubungan denganku. Benar ke Gui? Ibu. Hari ini kulihat langsung, Gu Yi terjeltak berlumuran darah. Pembunuhmu akhirnya dihukum. Tapi kenapa wanita dekat MU Jinian selalu tewas? Biar saya saja. Enak? Kalau begitu makanlah lebih banyak. Kenapa menatapku begitu? Ada sesuatu di wajah. Tidak ada. Mu Jinian. Boleh aku bertanya sesuatu? Katakan, Kenapa wanita yang mendekatimu selalu meninggal? Aku tak bertanya lagi. Ayo makan. pagi ini ada rapat penting. Pulang naik mobilku saja. Baik. Perlu aku siapkan sesuatu? Tak perlu. Telepon saja dari kantor. Tunggu sebentar. Ada dokumen mendesak. Lihat ini. Kenapa kamu tidak berhati-hati? Bingkai foto ini berkaitan dengan cinta pertama Bos Gu. Cepat cari cara menyelesaikannya. Baik. Terima kasih, Abang. Jangan menangis, Xiao Guai. Makan permen biar tidak sakit lagi. Abang, foto ini aku kasih untukmu. Besok kita bertemu di sini lagi. Kamu harus tunggu aku ya. Baik, aku pasti tunggu. Ayah Xiao Guai sudah jemput. Mulai sekarang kita tinggal bersama ayah. Setuju? Ya. Ayo pergi. Pamit sama kakak. Dah. Jadi, MU Jinian itu si abang dulu. Ini bagaimana? Saat sedang membereskan dokumen, tanpa sengaja merusak bingkai foto. Mu Jinian, sebenarnya aku... Kilya. Sekretaris Gu, Direktur MU, sedang sangat marah sekarang. Jangan cari masalah, cepat pergi. Sekretaris Gu. Kenapa harus merusak bingkai itu? Itu adalah benda paling berharga. Bagi Direktur MU. Aku tidak tahu dampaknya. Apa bingkai itu sangat penting? Sangat penting. Dia menyukai gadis itu sejak kecil. Untuk bertemu dengannya, dia menunggu sampai malam. Orang tuanya kecelakaan saat mencari. Bagaimana bisa? Pasti dia membenci gadis itu. Siapa yang tahu? Aku hanya berharap Direktur MU bisa lepas dari trauma kehilangan orang tua dan bahagia kembali.
Sekretaris Gu, ada urusan mendadak. Tolong temani Direktur MU. Kukara makan malam nanti. Mu Jingyan. Maaf, Bingkainya tidak penting. Sudah waktunya pergi. Mu Jingyan. Tentang masa kecil. Bagaimana menjelaskannya? Bapakmu, sudah lama kita bekerja sama. Ini pertama kalinya saya melihat Bapak membawa wanita untuk makan bersama. Silakan, Nona. Mari kita minum satu gelas. Dia tidak bisa minum alkohol. Dia memang tidak minum. Atau Bapak MU yang tidak tega memberinya minum? Dia boleh tidak minum. Tapi Bapak MU harus minum lebih. Pembukaan resor kita. Bapak MU dan Nona ini harus menginap beberapa hari di sana. Mari. Mu Jingyan. Kenapa kau menggantikanku minum? Sebenarnya aku bisa minum sedikit. Gu Zhangxi, aku membawamu kemari. Bukan untuk menemani minum. Lalu untuk apa kau bawa aku? Temani aku. Baik. Aku menemanimu. Selalu menemanimu. Kau mabuk. Aku akan buatkan sup penetral. Zhangxi. Katakan padaku, apa kita pernah bertemu sebelumnya? Kenapa setiap melihat aku merasa mengenalmu sejak lama? Jingyan. Aku tak tahu bagaimana menjelaskannya. Hal-hal masa kecil. Akan kucoba untuk memperbaikinya. Si Teju? Sayang, Aku di sini. Saya tidak tahu makanan kesukaan, jadi saya bikin menu sederhana. Zhangxi, aku baru sadar. Kamu jago masak dan tampil cantik. Ini pujiannya? Minggu depan kita ke villa liburan. Beberapa hari ini, kamu tinggal di rumah saja. Siapkan barang-barang, tidak usah ke kantor. Kalau gitu aku akan masak setiap hari nunggu kamu pulang. Pakmu, seperti yang Anda duga. Acara makan Anda dan Sekretaris Gu sudah tersebar luas. Pelaku yang menargetkan Gu Yi mungkin akan incar Sekretaris Gu. Tolong kirim beberapa orang. Jaga Xiangxi diam-diam. Baik, Pak MU. Saat Bapak dan Sekretaris Gu ke villa liburan nanti, harap lebih berhati-hati. Saya khawatir dia akan beraksi di sana. Aku takkan biarkan dia celaka. Lebih baik antisipasi. Ada sekretaris wanita yang tewas saat tertidur. Seminggu kemudian. Jingyan, aku siapkan kejutan. Kejutan apa? Nanti sampai di villa, baru tahu jawabannya. Ini kejutan yang kau siapkan untukku? Kau tidak suka? Tentu saja suka. Selamat ulang tahun, Pak MU. Selamat ulang tahun untuk Pak MU. Bagaimana kau tahu hari ini ulang tahunku? Aku Tanya Lin Xiao. Gu Zhangxi. Siapa yang mengizinkanmu merayakan ulang tahunku? Katakan, sekarang kau senang atau tidak? Senang. Ayo, Nyalakan lilin. dan ucapkan harapan. Baik. Batuk. Mu Jingyan. Aku mau mandi dan istirahat. Jadi,
Jadi, kau juga seharusnya kembali ke kamar, mandi dan istirahat. Aku tidur di kamar ini. Kalau aku, Tidur bersama aku. Senyumannya mirip sekali dengan Xiao Guai. Gu Xiangxi. Kakak, aku hebat tidak? kamu memang hebat. Gu Xiangxi. Gu Xiangxi, kenapa tidak bilang waktu keluar? Kamu tidur terlalu nyenyak, jadi tak mau gak. Kamu kenapa? Pelukannya terlalu kencang. Aku sulit bernapas. Gak apa-apa. Lain kali harus beritahu. Baik. Aku mengerti. Sayang, Papa, ayah. Nona Gu, maaf mengganggu. Anak saya nakal, merepotkan. Dia lucu sekali kok. Kami senang bermain. Kami pamit dulu. Sini, ambil ini. Gu Xiangxi, kamu terlihat suka sekali dengan anak-anak. Ayah, aku suka anak kecil. Nanti kalau sudah menikah, pasti akan punya 2 anak lucu. Lalu ingin menikah dengan siapa? Aku hanya bicara sembarangan. Pernahkah kau berpikir untuk bersama aku? Segera tinggalkan MU Jinian. Kalau tidak, aku akan mati. Ini adalah Gu Yi yang bicara tentang pesan kematian. Sedang apa? Oh. Lihat. Foto yang kujepret. Jepretanku lumayan bagus kan? Lumayan bagus. Kalau bagus, kujepret kau ya. Kita berfoto bersama. Lihat. Mu Jinian. Jika aku celaka. Foto ini bisa jadi hiningan terakhir kita. Mu Jinian. Aku suka pada. Kau suka padaku? Aku. Madalakau. Aha. Mu Jinian. Mu Jinian. Aku baik-baik saja. Jangan menangis. Mu Jinian Sadarla. Mu Jinian. Begitu kau sadar, akan ku ceritakan kisah masa kecil kita, boleh? Ingin. Jinian. Ikut aku keluar sebentar. Gu Xiangxi. Perjanjianmu dengan sekretaris MU Jinian sudah selesai. Mulai hari ini, kerap kau tidak muncul lagi di hadapannya. Nek, Apa? Kurang banyak? bikin begitu. Nek. Perjanjian ini ditandatangani oleh MU Jinian dan aku. Untuk membatalkannya, harus menunggu dia siuman dulu. Kau benar-benar naif.
Dia memanfaatkanmu, mengajakmu ke villa liburan. Hanya untuk memensing kalurasai pembunuh itu. Kalau kau masih belum menyerah, Tunggu saja sampai dia siuman. Gu Xiangxi. Perkayala pada mata sendiri. Mu Jinian bukan orang seperti itu. Tuan Mu, saya sudah menyerahkan pelakunya ke pihak kepolisian. Mengenai alasan, kenapa dia berani melakukan ini pada asistenmu? Interogasi polisi, sepertinya akan keluar hasilnya. Tuan Mu, taktik menggunakan sekretaris Gu sebagai umpan. Sungguh brilian. Sekretaris Gu berjasa besar kali ini. Semua departemen ingin mengadakan pesta. Nanti perusahaan pasti akan naikkan jabatan dan gajinya. Tentu saja. Ha. Promosi dan kenaikan gaji ya? Nenek Mu tidak berbohong. Mu Jinian cuma memanfaatkanku. Sudah sadar. Lama tak jumpa, Xiao Guai. Kakak sepupu. Katanya kamu keluar negeri? Kapan pulang? Kemarin baru tiba. Bagaimana? Ada yang tidak enak badan? Kepala masih pusing. Apa yang terjadi? Dokter mengatakan kamu hamil. Dik, kamu sudah punya pacar? Ayah anaknya siapa? Sudahlah. Aku tidak tanya lagi. Begini saja, malam ini istirahatlah yang nyaman di sini. Ada yang ingin dibicarakan. Nanti pagi saja. Hek. Terima kasih. Bodoh amat, jangan sungkan sama aku. Sudahlah. Istirahatlah. Kalau kungkap malam itu, pada Mu Jinian, apa dia mau terima anak ini? Halo, nomor yang Anda telepon telah dimatikan. Lin Xiao. Direktur Mu. Kirim tim cari Gu Xiangxi. HP-nya mati. Aku khawatir dia celaka. Siap, Direktur MU. Gu Xiangxi. Kamu harus tetap baik-baik. Aku tak izinkan kamu celaka. Direktur Mu. Kemarin malam, Sekretaris Gu di kawasan utara. Menginap di area villa. Dia menginap dengan siapa? Sepertinya dengan pria. Begitulah keadaannya. Gu Yi membunuh ibuku. Mereka keterlaluan sekali. Gu Yi tewas dibunuh. Itu karma belaka. Ini salahku. Kalau aku pulang lebih cepat, Bibi tidak akan tewas. Aku tidak berguna. Kekira Gu Chongqing, ayah terbaik di dunia. Ternyata. Semuanya kebohongan. Tidak apa. Semua sudah berlalu. Aku akan membuat Gu Changqing. Membayar perbuatannya. Begitu. Besok, aku akan temui teman pengacara. Pokoknya, urusan balas dendam serahkan padaku. Ayo pergi. Kita cari Mu Jinian. Kau harus beritahu dia soal kehamilanmu. Lagi pula dia ayah dari anakmu. Dia berhak tahu kebenaran. Mari pergi. Tuan Mu. Saat di villa liburan, Sekretaris Gu bukan merayakan ulang tahunmu, lalu berpelukan dan berciuman? Kenapa kau taruh nyawa untuknya, tapi dia tak jenguk ke rumah sakit, Tuan Mu? Boleh aku tanya Sekretaris Gu, masa dia tega begini? Gu Xiangxi, kau benar-benar hebat, Tuan Yu. Pulang. Baik. Kenapa kamu keluar dari rumah sakit? Aku baru saja.
Gu Zhangxi. Urusan rumah sakit bukan urusan. Kau pikir kau siapa? Perani Beraninya berpura, seperti menyukaiku. MU Jinian, ada apa denganmu? Lepaskan aku. Jangan sok suci. Saat di villa liburan, kau bilang suka padaku, tapi begitu kembali, langsung bermalam dengan pria lain. Gu Zhangxi, kau memang playboy. Kamu salah paham. Camel. Lepaskan. Direction Mu. Pil KB yang Bapak minta. Minum ini. Aku tidak mau. Ada masalah tidak perlu. Mu Jinian. Kau tidak mau punya anak? Iya kan? Tentu saja. Bahkan jika kau hamil. Belum tentu anakku. Kalau begitu, aku tidak akan beri. Kita sudah punya bayi. Director Mu, lebih baik Bapak rawat inap lagi. Luka tusuk itu tidak kena organ vital, tapi tetap parah. Aku tidak akan kemana-mana. Direktur, sudah ku selidiki. Tadi malam, sekretaris Gu pingsan di jalan. Untung sepupunya lewat dan panggilkan dokter. Jadi sekretaris Gu mungkin hanya menginap di rumah sepupunya semata. Mungkinkah aku salah paham padanya? Melihatnya menangis. Mengapa aku ikut sedih? Tuan Mu. Maaf telah mengganggumu selama ini. Aku rasa aku tak cocok jadi sekretaris. Perjanjian ini kita akhiri saja. Kau panggil aku tuanmu? Seharusnya memang begitu memanggilmu. Sebelumnya aku terlalu tak sopan. Gu Zhangxi. Sekarang kau ingin memutus hubungan denganku ya? Ya, Tuan MU. Aduh. Nak, kamu ingat. Tak peduli nyawa lagi. Dokter menyuruhmu rawat inap, tapi kamu malah demi seorang sekretaris. Nakik Kelyor masak sambil lari-lari. Beberapa hari ini kamu harus nurut istirahat yang cukup di rumah. Tanchun. Antar dia masuk. Naonya, Apakah Jin Nian sudah tidur? sudah tidur. Satu meja penuh makanan itu. Sepertinya masakan Tuan Muda. Menurutku, Tuan Muda jatuh cinta pada Gu Xiangxi. Dia yatim piatu tanpa orang tua. Seumur hidupnya, harus berterima kasih padaku. Dia tak berhak untuk bercinta. Benar. Harus menikah dan punya anak. Meneruskan garis keturunan keluarga MU. Vaneka. Jika tak kabur waktu itu, kau takkan meninggal. Yang memuakkan, jenazahmu belum dingin. Pelacur itu sudah membawa putrimu, ikut pria lain. Naonya, Cucu kandungku masih hilang. MU Jin Nian harus menikah dengan cucuku sendiri. Aset keluarga MU tak boleh jatuh ke orang luar. sudah dikerahkan pencarian, tapi belum ada kabar. Bertahun-tahun itu mungkin Nona sudah meninggal. Kalau tidak, kenapa tak ada kabar? Anakku malah kekemalan. Naonya, keluarga Shen ingin menjalin pernikahan. Keluarga kita sudah berteman lama. Putri keluarga Shen cocok denganmu. Jika tuan muda menikahinya, bukankah bagus?
Langsungkan pernikahan. Cepat tentukan pernikahan ini. Agar Mu Jinyan tak terlibat dengan Gu Xiangxi. Ada APA bertengkar dengan MU Jinian Tak ada yang perlu diperdebatkan. tentang bayi itu. Aku akan melahirkannya. Baik, apapun keputusanmu, aku dukung. Untuk sementara, tinggal di sini dengan tenang. Trimester pertama perlu istirahat. Tidurlah cepat. Kakak. Hmm. Giok ini peninggalan. Ayah kandung. Kamu Ali Gayok. Bisa bantu melihat? Pola pada giok ini apa artinya? Giok ini, polanya sangat langka. Sepertinya ini, lambang keluarga Kalangan Elite. Begini, aku foto dulu, nanti cari di toko barang antik. Aku ikut sama kap. Ok. Simpan baik-baik. Masih belum ada hasil? Sudah tanya semua toko giok sekitar. Katanya belum pernah lihat lambang ini. Bagaimana kalau aku upload lambang ini ke internet? Siapa tahu ada yang mengenali. Cengken. Aku tak mau jadi bahan pembicaraan. Lalu kamu tidak penasaran, siapa ayah kandungmu? Biarkan saja mengalir. Sudahlah, lupakan ini, Kek. Ada restoran enak dekat sini. Aku yang traktir. Boleh, ayo pergi. Rasanya enak. Sekretaris Gu, hei, kebetulan sekali. Kamu juga makan di sini? Ayah. Ini siapa? Sepipikyo. Hello. Sekretaris Gu. Dari Lin Xiao ku dengar. Tuan MU demam semalam, terus-terusan memanggil namamu. Apa kamu dan Tuan MU sedang berpacaran? Dia, sudah ke rumah sakit? Belum, entah bagaimana keadaannya sekarang. Bagaimana kalau Sekretaris Gu bujuk Tuan MU untuk segera ke RS? Kalau dibiarkan demam begini, bukan solusi yang baik kan? Aku ada urusan, aku duluan ya, bujuk dia. Kalau kamu masih peduli, pulanglah tengok dia. Nona Gu, Nyonya tua memanggil. Nenek. Gu Xiangxi. Kau sedang bermain. Bermain keras dingin, ya? Barang kelas rendah sepertimu. Berani mengganggu Mu Jinyan kami. Aku tidak. Ada atau tidak, itu tidak penting. Yang pasti, aku takkan membiarkanmu mengganggu Mu Jinyan lagi. Jinyan kami selalu menyukai yang bersih. Jika kau sudah tidur dengan beberapa pria, apakah dia akan jijik melihatmu? Layani baik-baik si bajingan ini. Tidak. Nek, lepaskan aku. Kalian mau apa? Mu Jinyan? Mu Jinyan? Kalian. Coba kalian berani menyentuhku. Mu Jinyan takkan mengampuni kalian. Sekretari Gu. Ini perintah Nyonya Tua. Kau pikir Direktur MU akan melawan Nyonya Tua? Ah. Kau pikir kau ini siapa? Perawan suci ya? Kami sudah tahu segalanya. Saat CEO MU selesai menidurimu, langsung menyuruh orang bawa pil KB. Dia jijik padamu. Dia tak mau punya anak denganmu, tapi aku tidak keberatan. Lepaskan aku. Teman-teman, ajari dia pelajaran berharga. Cengken. Gu Xiangxi. Perut. Perutku sakit sekali. CEO-mu. Sudah kuserahkan ke tim untuk menangani bodyguard itu. Apa Sekretaris Gu baik-baik saja? Tidak tahu. CEO-mu. Luka di tubuhmu belum sembuh. Mungkin lebih baik duduk dan istirahat. CEO-mu, bagaimana dengan Nona Gu? Sudah lepas dari bahaya maut, tapi ada masalah. Dia berisiko keguguran. Mungkin perlu dirawat beberapa hari. Tanda keguguran? Jiamu? Benar CEO MU, Nona Gu sudah hamil 4 minggu. Tuan Mu,
Anda mengkarisnya ya? Adder opersai pengguguran. Aku tidak ingin Gu Xiangxi melahirkan bayi ini. Chuanmu, kondisi tubuh Nona Gu lemah. Setelah menggugurkan ini, dia mungkin sulit hamil lagi di masa depan. Gu Xiangxi, kamu terlihat suka anak-anak ya? Ya, aku memang suka anak-anak. Nanti setelah menikah, aku pasti mau punya 2 anak yang lucu. Chuanmu, apakah operasi pengguguran dilanjutkan? Chuanmu, Lepaskan. Mu Jinyan, aku. Bayinya aman. Katakan padaku. Bayi dalam kandunganmu, siapa ayahnya? Anak ini. Anakmu, seorang yang bulan lalu bersamamu, di hotel itu, adalah aku. Kalau memang kau sudah lama kita bersama, kenapa tak kau beritahu? Aku pernah ingin memberitahu, tapi setelah kita tidur, kau suruh Lin Xiao bawa obat. Katamu jika aku belum tentu anakmu. Gu Xiangxi. Mu Jinyan. Semua tahu kau, hanya menjadikanku umpan. TAPI. Walau kau kejam. Mengapa tetap kusukai? Istirahatlah dulu, tunggu aku kembali, kita bicara baik-baik. Mu Jinyan. Apa yang ingin kau bicarakan? Tuan muda, akhirnya pulang. Nenek mukena angina. Untung dokter Jiaking cepat. Bagaimana kondisinya? Sudah membaik, sedang istirahat di atas. Aku akan menjenguk. Nek, Masih ingat nenekmu? Jawab. Atas dasar APA kau Suralin Shao. Urus 3 bodyguard ITU. Mereka bawahanku. terus kenapa? Takpol ada yang lukai Gu Xiangxi. Gu Xiangxi. Dia siapa? Cuma umpan. Apa kau benar-benar cinta? Sudah katurunkan tunangan untukmu. Mulai sekarang, jauhi dia. Tunangan akan kupikirkan, tapi pasangan nikah hanya Gu Xiangxi. Mu Jinyan. Apa kamu gila? Urusan pernikahanmu. Kapan bisa? Kamu tentukan sendiri? Hah. Kamu harus kawin kontrak. Agar keluarga MU tetap tak terkalahkan. Aku tak perlu kawin kontrak, juga bisa membuat keluarga MU tak terkalahkan. Aku hanya akan menikah dengan orang yang kusukai. Kalau begitu. Kamu benar-benar suka Gu Xiangxi? Ya, Baiklah. Kamu sudah besar ya. Aku benar-benar sia-sia mengangkatmu jadi cucu. Akan kulihat. Apakah Gu Xiangxi ini punya keberuntungan? Menikahimu. Ta Chun, ayo pergi. cari orang terpercaya untuk mengawasi rumah tua. Perhatikan kondisi kesehatan nenekku. Selain itu, pantau semua gerakan di sana dan laporkan pada. Baik, Direktur MU. Apa Bapak takut? Nenek akan menyakiti sekretaris Gu? Ya. Kamu sering dekat dengan Gu Xiangxi. Tahu tidak kesukaannya? Aku tidak terlalu tahu. Tapi biasanya cewek suka bunga-bunga. Sudah selesai? Sudah. Kalau begitu, apa yang mau dibicarakan? Xiangxi. Aku ingin bersamamu. Bersama. Maksudnya APA? Ingin melihat setiap bangun tidur. Ingin tumbuh bersamamu sampai tua. Minggu depan ada pesta. Aku sudah siapkan kejutan besar untukmu. Pakmu.
Ini. Gu Zhangxi. Aku ingin bersamamu. Maukah kau menikah denganku? Bersama. Sedang mikir apa? Mu Jinian. Kenapa kau ingin menikah denganku? Tidak ada alasan. Aku hanya ingin bersamamu. Lalu kau menyukaiku? Aku menyukai. Kenapa bangun begitu pagi? Tidak bisa tidur. Hari ini kau ke kantor? Tidak. Aku akan mengajakmu ke suatu tempat. Kita mau mencoba gaun pengantin? Ya, ayo pergi. Bagus tidak? Cantik. Nona Gu, di toko kami masih ada beberapa desain gaun pengantin bagus. Mau coba? Kobala. Ayo. Pakmu, hasil interogasi dari polisi sudah keluar. Apakah ini waktu yang tepat? Bicaralah. Pelaku penyerangan di villa dikirim oleh Gu Changqing. Dia dendam pada Gui yang tewas mengenaskan. Mau bunuh sekretaris Gu. Kalau begitu, pembunuh sekretaris sebelumnya masih buron. Benar. Saya khawatir sekretaris Gu dalam bahaya. Aku akan menjaganya. Selain itu, sampaikan perintah. Aku akan membuat Gu Changqing sisa hidupnya dihabiskan di penjara. Baik Pak MU. Yang ini bagus? Cantik. Apapun yang kamu pakai tetap cantik. Memikirkan apa? Sejak pulang dari butik, kamu terlihat banyak pikiran. Tidak ada. Perusahaan sedang sibuk akhir-akhir ini. Kalau begitu kerjamu dulu, aku tidak ganggu lagi. Zhangxi. Sepertinya aku melakukan kesalahan. Kesalahan APA? Mungkin. Sejak awal, seharusnya tidak membiarkanmu menjadi sekretariku. Kamu ingin aku di rumah saja. Nanti setelah kita menikah, aku tidak akan ke kantor lagi. Setiap hari masak di rumah. Menantimu pulang. Setuju? Baik. Rapat sudah selesai. Sudah. Lagi gambar apa? Sinayaman. Mu Jinian. Kamu tersenyum itu sangat tampan. Harus lebih sering senyumnya. Baik. Aku janji. Mirip. Putri. Qingxing. Nenekmu. Orang tuaku bilang, keluarga kita akan dijodohkan. Tapi baru pulang ke negara, sudah dengar MU Jinian melamar sekretarisnya. Ya ampun. Kamu lihat. Dia sudah membacakan Jinian. Sampai tak sadar diri. Aku ini bisa apa lagi? Qingxing. Ini jam kerja. Jangan ke sana membuat keributan.
Kalau ada masalah, bicara di rumah saja. Setuju? Aku tetap akan ke sana. Mau lihat Gu Xiangxi itu punya kemampuan apa? Berani merebut priaku? Kalian ikut aku naik, lalu pukuli si bajingan itu sampai babak belur? Waduh Kingxi. Sekretaris Gu. Kapan kamu akan menikahi Direktur MU? Ku dengar, Direktur MU menolak perjodohan dari keluarga Deni bersamamu. Keluarga dia menjodohkannya. Dengan putri keluarga Shen. Dua kakak laki-lakinya, orang penting ternama. Tu Xiangxiang. Kau benar-benar nekat. Pria milikku Shen Qingxin, berani kau rebut? Sial-sial, Putri Shen datang cari masalah. Direktur MU dan Lin Xiao tak ada. Apa yang harus kita lakukan? Tenang. Aku punya cara. Langkahi garis ini lagi. Aku langsung siarkan live. Buyer Samuel lihat apa yang akan terjadi. Berani sekali? Kenapa harus takut? Nona, kau putri keluarga terhormat. Masalah ini viral online. Akan merusak reputasi Noci. Kita diam-diam hadapi dia. Tu Xiangxiang. Hari ini kau beruntung. Ketahuilah, aku dan MU Jinian, Sepedon Secret Status. Aku bisa membawa karirnya ke level lebih tinggi. Sementara kau tak bisa beri apa-apa. Tunggu saja. Pada akhirnya, dia pasti akan menikahiku. Mulai siaran langsung. Mu Jinian. Kita akan bersama selamanya. Benarkah? Sudah kuberi tahu resepsionis. Mulai sekarang, Shen Qingxin Dilarang masuk ke perusahaan. Jangan takut. Dia tak akan datang lagi. Aku tidak takut. Kenapa sepanjang malam kamu gelisah? Aku hanya merasa tak bisa memberimu apa-apa. Bodoh. Aku tak butuh apa-apa. Yang ku mau hanya bersamamu. Lucu kan? Menurutku semuanya bagus. Mu Jinian, jangan dekat-dekat saat memotret. Hasilnya jelek. Bagus. Harus begini baru bagus. Aku tak percaya. Buyer kelihat. Buka tasnya. Setelah makan, kembali ke kantor? Ada rapat penting nanti di kantor. Istirahatlah di rumah. Aku segera kembali. Tidak. Aku ikut ke kantor. Tak ingin berpisah, sedetik pun darimu. Anting ini. Ini anting yang diberikan ibuku, untukku. Kukira yang sebelahnya sudah hilang. Kenapa ada di tanganmu? Malam itu kamu tinggalkan di hotel. Ayo. Cuban pakai. Kamu bisa pasang anting untuk cewek? Enggak. Tapi bisa ku belajari. Oh, aku paham. Aku akan ke ruang rapat dulu. Kalau ngantuk, tidur saja dulu. Baik. Hack. Aku dapat pesan ancaman. Bisa bantu lacak pengirimnya? Tentu. Kirim nomornya lewat WeChat. Akan kusuruh tim lacak. Makasih, Kak. Dasar bocah. Ngomong kayak orang asing. Ayo pulang. Aku belum mau pulang. Mu Jinian, aku ajak kamu ke suatu tempat. Oh.
Kenapa nggak tanya mau kemana? Kemanapun tujuanmu, akan ku temani. Kenapa tiba-tiba mau lihat kembang api? Karena cantiknya. Cantik sih cantik. Tapi cuma sebentar. Ayah. Terlalu indah. Terlalu cepat hilang. Mujinian. Kalau suatu hari aku tiada. Kau akan bagaimana? Hari itu takkan datang. Gu Zhangxi. Kita akan hidup bersama sampai tua. Sampai anak kita menikah dan punya cucu. Ini cuma seandainya. Kenapa kau menangis? Nggak apa-apa. Kembang apinya terlalu indah. Terlalu cepat pudar. Kalau kau suka lihat. Nanti, tiap malam aku temani kau. Mujinian. Aku tak takut mati. Aku kumatakat. Tak bisa melihatmu lagi. Gu Zhangxi. Kau kenapa sebenarnya? Fuckmu. Memanggil saya Laramau. Ada keperluan apa? Ini yang diterima Sekretaris Gu. Ternyata. Aku tetap membahayakannya. Terjun ke dalam bahaya. Lalu sekarang bagaimana? Dalang di balik layar ini licik sekali. Sangat sulit diantisipasi. Selidiki Shen Qingxin. Dan juga nenekku. Singkatnya. Semua kemungkinan yang bisa melukai Gu Xiangxi. Tak boleh ada yang terlewat. Ya, Direkturmu. Dulu aku tak takut apa-apaan. Sekarang aku mulai takut. Aku takut kehilangan. Kenapa tidur di sini? Kembali tidur di kamar. Gu Zhangxi. Berjanjilah pada apapun yang terjadi jaga diri. Aku sudah baik-baik saja. Sarapan apa yang kamu mau? Aku akan masak. Aku mau makan mie. Baik. Kenapa kamu put sebanyak ini? Hanya ingin masak lebih banyak. Membuat semua makanan favoritmu. Siniwa aku buat. Dalang di balik layar, sudah ada hasil? Belum. Masih sama seperti sebelumnya. Tidak ada petunjuk sama sekali. Di mana Gu Xiangxi? Baru saja masih dengan Xiao Zhao membandingkan dokumen. Kenapa tiba-tiba hilang? Segera periksa rekaman CCTV. Saya. Dasar wanita licik. Bukannya kamu sangat berbakat? Aku ingin lihat, apalagi kemampuanmu kali ini menyelamatkan diri. Bukankah kamu mengandalkan wajah ini untuk menggoda MU Jinian? Bilang saja. Jika wajahmu rusak. Apa MU Jinian masih mau? Aduh. Ada yang terluka? Perlakuan dia pada Gu Xiangxi akan kubalas 10 kali lipat. Mujinian, kamu gila?
Jika kamu terus bersama Gu Xiangxi, nenek MU akan putus hubungan. Kamu akan kehilangan segalanya. Sakit. Tidak. Hanya terlihat parah. Bukannya ada rapat virtual? Cepat pergi. Ada APA? Mungkin ulah anak kecil yang iseng. Lihat. Darah itu mirip saus tomat. Director Mu, Sekretaris Gu sudah tidur? Sudah kuperiksa rekaman CCTV. Kotak Hidayah dikirim orang bermasker yang mengantarnya. Sudah kuduga. Persemaku akan membahayakannya. Ngomong-ngomong, ada seseorang yang ingin bertemu denganmu. Mu Jinian. Aku tahu kau menyukai Gu Xiangxi. Aku datang untuk menawarkan kerjasama. Selama ini, wanita di sekitarmu selalu celaka. Hupiker, Gu Xiangxi sekarang juga sudah dalam bahaya kan? Bagaimana dengan Gu Xiangxi? Bukan urusanmu. Memang bukan urusanku. Tapi aku punya cara untuk menjaganya tetap aman. Asal kau menikah denganku, dalang di balik layar akan memusatkan perhatian pada diriku. Dengan begitu, mereka tak akan incar Gu Xiangxi. Kita nikah kontrak selama setahun. Dalam setahun ini kau punya cukup waktu untuk selidiki dalangnya. Sedangkan aku bisa menyelamatkan gengsiku. Aku putri keluarga Shen. Tapi malah dikalahkan sekretaris yang merebut tunanganku. Kalau sampai tersebar, aku akan jadi bahan tertawaan. Aku akan pertimbangkan. Semakin cepat kau memutuskan, Gu Xiangxi akan semakin aman. Director Mu, menurutku ini sudah solusi terbaik daripada berpisah setahun. Lebih baik daripada setiap hari cemas melihat sekretaris Gu terus menerima celaka. Aku mengerti semua ini. Hanya saja, entah sejak kapan aku mulai merasa sudah tidak bisa lepas darinya. Mau kemana kau? Perjalanan dinas keluar kota. Berapa hari? Aku tidak tahu. Saat aku tidak di sini, kamu harus jaga diri baik-baik. Mu Jinian. Bisa tidak besok saja perginya? Temani aku hari ini. Cuma 1 hari. Tidak bisa. Jaga diri baik-baik di rumah. Mu Jinian. Ini sudah hari ketiga. Aku tidak tahu apakah bisa bertahan sampai kamu kembali. Sayang, Aku sudah telepon polisi. Polisi sudah berjaga di luar. Siapapun tidak boleh masuk. Tenang saja.
Cucu perempuan Pernikahan menikah elit dengan Ban antara dengan cucu konglomerat Ban Bangkok Thailand. menikah dengan Hello, keluarga Arga kaya Kaya Thailand. Thailand. Cucu pemiliknya Cucu keluarga kaya Thailand dengan Nona Shen. Nona Shen Qingxin. Pernikahan elit dengan Nona Shen. 31 komentar, 201 likes. Mengumumkan pertunangan. Sayang, Mu Jinyan, benarkah dia dinas? Mungkin dia membohongimu. Berita bilang, Mu Jinyan dan Shen Qingxi akan bertunangan besok malam di hotel. tidak mungkin. Pasti media salah tulis. MU Jinian tidak mungkin bohong. Orang seperti Mu Jinyan, media tidak mungkin asal tulis. Jadi, bagaimana kalau kamu telepon saja tanyakan? Kamu sudah sampai di kota lain? Ayah, Kalau gitu kamu istirahat dulu ya, jangan terlalu capek. Oak. Mu Jinian. Aku selalu lupa memberitahu. Sejak dulu aku sudah tidak suka lagi pada. Aku mencintai. Sangat mencintai. Gu Zhangxi. Aku juga sangat mencintai. Jinyan, gaunku ini bagus tidak? Sayang, jangan menangis. Lebih cepat tahu sifat aslinya. Lebih baik. katanya kalau makan permen, tidak akan sakit? Kenapa hatiku tetap sakit sekali? Mu Jinian. Kamu bohong padaku. Sayang. Sudah makan? Ayo ke hotel. Kiri Mu Jinyan. Tanya langsung sampai jelas. Dengarnya. Orang seperti Mu Jinyan, si playboy egois ini, tidak punya hati. Bersedih untuk orang seperti dia. Tidak worth it. Kakak. Aku lelah. Aku mau tidur dulu. Baiklah. Kalau gitu tidur dulu. Nanti setelah bangun kita pergi. Ayo pergi. Terima kasih sudah datang ke acara pertunangan saya dengan Jinian. Saya permisi sebentar. Chuan Mu, Anda belum melamar Qingxin. Ritual yang seharusnya tidak boleh diabaikan untuk Qingxin. Hari ini media besar, Senua hadir di sini. Setidaknya pasangkan cincin ini untukku. Supaya orang percaya kita benar-benar bertunangan. Mu Jinian. Gu Zhangxi. Aku larang kau bertunangan dengannya. Pulang ya ke Boltidak? Kau bilang, kita akan selalu bersama. Perkataan yang kubicarakan sembarangan. Kau anggap serius? Aku hanya main-main denganmu. Tidak. Aku tidak percaya. Kita dulu sangat baik. Jinian, aku ingin lihat kembang api. Bagaimana kalau, setelah acara pertunangan ini, kau temani aku menonton? Baik. Aku selalu berpikir. Kita saling memiliki. Ternyata, hal-hal yang kita lakukan bersama. Juga kau lakukan dengan orang lain. Sayang, Sayang. Pakmu. Sudah saya selidiki. Sekretaris Gu, dia gadis yang kau sukai waktu kecil. Seharusnya aku tahu dia adalah Xiao Guai. Perlu saya kirim orang untuk mencari Sekretaris Gu, melihatmu bertunangan dengan Shen Qingxin. Dia pasti sangat sedih. Untuk apa aku mencarinya?
Sebelum kita menemukan dalang di balik semua ini. Semakin jauh dia dariku. Semakin amat. Percayalah. Ingat. Cari beberapa orang. Untuk menjaganya diam-diam. Baik Pak MU. Jinian, Gu Zhangxi. Aku mencintaimu. Jinian. Kemarin malam kita, Tidak mungkin. kemarin malam kau mengiraku sebagai Gu Xiangxi. Aku berusaha mendorongmu tapi tak bisa. Jinian. Keluar dari sini. Xiaoguai. Makanlah sesuatu. Jika kau harus bersedih, bukan balasan. Pikirkan bayi dalam kandunganmu. benar juga. Aku masih punya anak. Xiaoguai. Nanti aku akan ke luar negeri untuk menghadiri seminar. Aku sudah menyuruh asisten rumah tangga untuk merawatmu. Kalau ada keperluan, hubungi aku via telepon. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Kebetulan ke luar negeri. Bisa kutanyakan, apakah ada yang tahu arti pola ini? Sebelumnya, sudah bolak-balik cari, tetap tak ada yang tahu. Tahu atau tidaknya, sudah tidak penting. Sekarang aku hanya berharap, bayi ini bisa lahir dengan selamat. Ayah, kamu dan MU Jinian punya gen bagus. Bayi ini pasti jadi malaikat kecil yang menggemaskan. Mu Jinian. Bayi kita sangat penurut. Meski tidak punya ayah, tidak apa-apa kan? Director Mu. Bukti yang kita kumpulkan sudah hampir lengkap. 2 hari lagi. Bisa mengirim Nyonya MU ke penjara. Sejak kamu dan Shen Qingxin bernegin. Nyonya MU jadi lebih kalem. Aku juga tak menyangka. Demi menghalangimu menikahi gadis yang tak disukainya, dia bisa sejauh ini. Aku pun tak menyangka. 2 hari lagi. Bisa menjemput sekretaris Gu pula. Tak perlu sembunyi-sembunyi. Datang setiap hari. Zhangxi. 2 hari lagi. Aku akan bawa kalian pulang. Nona, Nenek, sudah 7 bulan lebih. Jinian tetap setiap hari menjenggak Gu Xiangxi. Selama Gu Xiangxi masih hidup, Jinian tak akan menikahiku. Kalau begitu, aku tak akan lagi berbelas kasihan. Pergi. Suruh anakmu. Bunuh Gu Xiangxi itu. Jenggot. Nona. Nona. Nona, cepat pergi. tolong. Tolong anakku.
Nyonya, Gu Xiangxi itu sudah ditangani? sudah selesai. Gu Xiangxi tergeletak berlumuran darah di pinggir jalan. Kerja bagus. Nyonya, kita mungkin salah membunuh. Gu Xiangxi, dia ternyata cucu kandung yang Nyonya cari. Mana mungkin? Gu Xiangxi. Benar cucu kandungku. Ya Tuhan. Aku membunuh cucuku sendiri. Dasar lacur. Ini semua salahmu. Kalau bukan karena kau, Takkan mati. ini semua perbuatanmu sendiri. Apa urusanku? Terima kasih sudah membantu menyingkirkan Gu Xiangxi. Sebagai balas jasa, akan kusebutkan satu rahasia. Sebenarnya, aku sudah tahu Gu Xiangxi adalah cucu kandungmu. Waktu itu sepupunya membawa foto giok pusaka, menanyakan ke sana-sini. Yang menyuruh yang tahu diam, berpura-pura tak tahu. Kenapa kau lakukan ini? Tentu untuk MU Jinian dan harta keluarga MU. Gu Xiangxi mati. Mu Jinian hanya akan punya aku, nanti, uang dan orang ini akan jadi milik Kalian. Shen Xingxing. Kau kejam sekali. How? sama-sama. Aku bisa lebih kejam lagi. Contohnya, mengantarmu ke Gu Xiangxi. Bakar mereka. Butte seperti kebakaran disengaja. Lalu, jangan ada sisa. Kau akan mati menjenaskan. Xiangxi. Sudah ku rencanakan. Kita harus adakan pernikahan megah. Mulai sekarang. Takkan ku biarkan kau meneteskan air mata. Direktur MU. Sekretaris Gu celaka. Xiangxi. Buka matamu lihat aku. Ku tak izinkan kau celaka, Xiangxi. Bagaimana bisa? Setelah besok, kita akan bersama selamanya. Dokter, Maaf, Pak Mo. Bayinya tidak selamat. PI. Bagaimana dengan Gu Xiangxi? Bagaimana keadaannya? Pak Mo. Temuilah dia untuk terakhir kali. Xiangxi. Bagaimana dengan bayi? Bayinya baik-baik saja? Kita kehilangan anak kita. Benar kan? Kita masih bisa punya anak lagi. Asalkan kamu sembuh. Kita akan punya banyak anak lagi. Tidak. Kamu dan Shen Qingxin akan punya banyak anak. Tapi aku sudah tidak punya. Bukan begitu. Aku bertunangan dengan Shen Qingxin. Karena aku takut mereka akan menyakitimu. Gu Xiangxi. Hanya kamu yang kucintai. Sungguh baik. Sebelum aku pergi, bisa tahu kebenaran.
Jangan menangis. Aku suka senyum. Tanpamu. Bagaimana aku bisa tersenyum? Dokter, Pak MU sudah koma sehari semalam. Kapan sebenarnya dia akan sadar? Pak MU sedang terlalu sedih. Soal kapan akan sadar, itu tergantung Pak MU sendiri. Pak MU harus cepat sadar ya. Kalau sekretaris Gu melihat keadaanmu, dia pasti takkan tenang. Lin Xiao. Akula Tuninggan Jinian. Jangan sebut Gu Xiangxi di hadapannya, atau jangan salahin aku. Pak MU sudah berpesan untuk mentransfer saham perusahaan padamu, lalu batalkan pertunangan. Sekarang saham sudah kamu dapat. Masih mau pertahankan gelar tunangan Pak MU, Nona Shan. Kuhimbau kamu, tahu diri itu penting. Seraka begitu, ITU nemelukin. Selain itu Pak MU berpesan, jangan pernah masuk ke sini lagi. Mu Jinian, kau menghinaku begini, ini belum selesai. Lucu kan? Menurutku semuanya bagus. Jinian, jangan foto terlalu dekat, nanti jelek. bagus kok. Harus begini baru bagus. Aku tak percaya. Bayar kelihat. Dulu, kan sudah kubilang. Makan permen biar tak sakit. Tapi nyatanya, masih sakit juga. Pakmu. Karena Bapak lama koma. Rumah sakit sudah mengurus sekretaris Gu dan jenazah bayi. Bapak benar-benar akan meninggalkan kota ini? Paman si bajingan ini, kapan dia akan sadar? Minimal 10 hari hingga sebulan. Kingsa, Dongar, Kaloko Bensi Duxiansi. Mending langsung bunuh saja dia. Ngapain dikurung di ruang bawah tanah? Dia sudah mempermalukanku berkali-kali sebelumnya, Mary. Terlalu mudah baginya. Aku akan menyiksanya habis-habisan. Hidup lebih sengsara dari mati. Hello. Aku mau makan dengan sahabatku. Tunggu di sini. Nanti ku beri makan sepulang. Shen Qingxin si iblis kecil. Tak pernah izinkanku ke ruang bawah tanah. Jangan-jangan ada harta karun? Direktur Mu. Sudah 5 tahun. Jinsheng Tak Beruba sama sekali. Tak berubah. Dunia tanpa Gu Xiang, semuanya jadi berbeda. Direktur Mu.
Sepertinya kita menabrak orang. Direktur MU adalah sekretaris Duc Xiangxi. Mu Jinian. Apa aku sedang bermimpi lagi? Aku sangat merindukan. Ayo pulang. Ini semua salahku. Kenapa aku meninggalkanmu selama ini? Kau juga tidak tahu, Shen Qingxin akan mengurungku. Lagi pula bukankah aku masih hidup dengan baik? Jangan menangis. Aku suka senyum. Kau tidak berguna. Kau merusak rencanaku. Kau tahu tidak, Mujinian pasti takkan membiarkanku. Mujinyo, dia tak mencintai kau masih nekat mendekatinya. Selama 5 tahun ini, dia tak pernah menghiraukan dia takkan menikahi. 5 tahun lalu mungkin tidak. Tapi sekarang, aku punya kartu as. Bawa Shen Qingxin ke hadapanku. Penderitaan Xiangsu, aku akan membuatnya membalas ratusan kali lipat. Baik, Pak MU. Gua. Dia adalah ayahmu. Cepat peluk dia. Bagaimana mungkin kita punya anak? Jangan kira aku akan membiarkan. Bagaimana tidak mungkin? 5 tahun lalu malam pertunangan di rumahmu. Kau mengiraku adalah Gu Xiangxi. Nasena. Gua. Kedepannya kau akan tinggal bersama ayah. Ingat baik-baik. Jika terjadi sesuatu pada mama, itu semua salah ayahmu. Pak MU, dia benar anakmu. Pakmu, ini dari lembaga terpercaya yang melakukan tes DNA. Sama sekali tidak mungkin ada pemalsuan. Bagaimana mungkin? Bagaimana aku punya anak dengan Shen Qingxin? Sudah terjadi. Enak ani tak bersalah. Guo belum makan sampai sekarang. Harus cari pengasuh untuk merawat kesehariannya. Atur saja. Kakak cantik, kakak persis seperti mama dalam mimpiku. Mama dalam mimpi? Mama di dalam mimpi, berbeda dengan mama di dunia nyata. Aku suka punya mama seperti kakak. 5 tahun telah berlalu. Anak Lin Xiao sudah sebesar ini. Jika bayiku masih hidup, pasti sangat menyenangkan. Kakak cantik. Apa kakak, Kinilmu Jinian? Mamaku bilang dia ayah. Tapi menurutku, dia sama sekali tak menyukaiku. Kamu bilang ayahmu Mu Jinian? Lalu mamamu Shen Qingxin? Iya, kok kakak tahu? Xiangxi. Aku. Kamu dan Shen Qingxin punya anak? Anak kalian lucu dan mirip kap. Maafkan aku. Kamu tidak perlu minta maaf. Ini salahku. Aku tak tahu kamu sudah berkeluarga. Aku akan pergi sekarang. Bahaya. Kuo tiba-tiba demam. Kondisi Kuo seperti ini. Lebih baik segera bawa ke rumah sakit. Tidak, aku tidak mau ke rumah sakit. Kalau pergi ke RS, aku tidak bisa bertemu kakak cantik lagi. Guo. Kalau sakit harus ke dokter, ya sayang. Dengar kata kakak. Aku tidak mau. Aku ingin bersama kakak cantik. Kakak cantik, andai kakak adalah ibuku. Ibuku tak pernah memelukku seperti ini.
Gu Zhangxi. Untuk apa kamu tinggal di sini? Dia dan Shen Qingxin sudah punya anak. Sayang. Ibu merindukanmu. Zhangxi. Kamu jangan meninggalkanku. Selama 5 tahun ini, aku tidak pernah kontak Shen Qingxin. Kakak cantik. Tidak. Kita tidak mungkin. Kenapa? Shen Qingxin adalah ibu Kuo Kuo. Kalian adalah keluarga saudara. Sedangkan aku bukan siapa-siapa. Tapi Gu Xiangxi. Yang kucintai selalu hanya kamu. Jadi, kau mau aku jadi ibu tiri Kuo Kuo? Mu Jingyan. Apa kau pernah pertimbangkan perasaanku? Kau tahu ini sangat kejam bagiku? Nona Shen. Gu Xiangxi sedang keluar, kau bisa habisi dia. Gimana? Meski kamu berhasil kabur, apa yang bisa kamu lakukan? Anakku dengan Mu Jinian sudah besar. Bisa apa kamu melawanku? Aku lawan dengan nyawa. Gimana sekarang? Ayo serang dia. Lepaskan aku. Ferenpuan Lisek. Jika kau sentuh Gu Xiangxi lagi, aku patahkan kakimu. Mu Jinian. Aku mengandung 10 bulan, melahirkan anak yang lucu untukmu. Kau tega memperlakukanku begini? Apapun caranya, malam ini Gu Xiangxi harus mati. Ibu. Aku sangat mencintai Mu Jinian. Tapi dia sudah punya anak dengan orang lain. Halo, Nona Shen. Gu Xiangxi kabar. Bodoh, cepat kejar dengan mobil, tabrak dia sampai mati. Baik. Mu Jinian. Apa kamu terluka? Aku baik-baik saja. Tangannya terluka. Luka kecil, tidak apa-apa. Tidak boleh, harus segera dibalut. Bagaimana kamu bisa punya kunci ini? Setelah Gu Changqing masuk, aku membeli villa ini. Waktu itu ingin memberimu kejutan. TAPI. Lalu aku bertunangan dengan Shen Qingxin. Kamu tidak seharusnya berlari tadi. Haruskah aku hanya berdiri melihat saat kamu celaka? Aku tidak takut apapun, hanya takut tidak bisa melindungimu. Kerjakan tugasmu dengan baik. Pasti ada imbalannya untukmu. Tenang saja, Nona Shen, aku akan berusaha maksimal. Ayahmu di mana? NF. Bukannya suruh dekat dengan Mu Jinian, bujuk dia nikah denganku. Kenapa kamu tidak berguna? Kamu jahat, aku mau cari kakak cantik itu. Bocah sialan ini kabur juga bagus. Bagaimanapun mereka ayah dan anak. Lihatlah Mu Jinian. Masih sempatkah dia bermain mata dengan Gu Xiangxi? Mu Jinian Gua Hailong. Sudah lewat. Pulanglah dulu. Gu Hailang. Gu Zhangxi, Guo tak ada hubungan denganmu. Ngapain kamu khawatir?
Jinian, Siapa Yege izinkan kamu masuk? aku hanya terlalu rindu Guo-Guo, jadi datang untuk melihat. Jinian, menurutmu Guo-Guo sendirian malam ini? Apa tidak bahaya? Kenapa setiap kali aku menutup mata, bayangan Kuo-Kuo selalu muncul di benakku? Guo-Guo. Kuo-Kuo, kenapa kamu di sini sendirian? Aku mencari kakak, tapi di tengah perjalanan, aku benar-benar tidak berguna, makanya papa mama tak menyukaiku. Bagaimana mungkin? Kuo-Kuo sangat manis. Papa mama pasti sayang padamu. Tidak juga, mamaku sering pukul dan marahi aku. Kakak cantik, andai kakak adalah mamaku, Andai kau adalah anakku. Guo-Guo Kitimiu. Bersamaku. Jangan khawatir. Aku akan datang sekarang. Jangan, aku mau tidur. Gu Zhangxi. Aku rindu padamu. kakak cantik, aku selalu ingin main ke taman hiburan. Bisa antar aku? Boleh, kakak cantik, aku mau minum. Aku ambilkan. Lihat, keluarga bertiga itu bahagia sekali. Bikin iri ya. Headband kartun mereka lucu banget. Jenggen. Kamu cocok pakai ini. Beneran? Beneran? Tanya Guo-Guo kalau nggak percaya. Beneran. Kalian alergi? Sepertinya iya. Ayo ke rumah sakit. Pakmu, bagaimana Nona Gu dan anaknya? Alergi mangga. Setelah minum obat, sudah membaik. Penyakit begini, lain kali hati-hati. Alergi belum ada obat yang bisa menyembuhkan total, apalagi karena faktor keturunan. Alergi karena faktor keturunan? Bet. Segera suruh Guo-Guo dan Gu Xiangxi tes DNA. Ayah, kalau kakak cantik itu bisa jadi mamaku ya. Kenapa kamu bilang begitu? Karena dia mirip mama di mimpiku. Mama yang lain, cuma suka mukul dan marah. Dia enggak, Mamamu sering memukulmu? dia galak. Aku takut, suatu hari, aku dengar dia bilang ke seorang paman. Suruh orang bakar rumah keluarga MU. Lin Xiao, cepat laporkan polisi. Suruh Polisai Seledik Shen Qingxin dan dalam sehari, aku akan hancurkan Shen Qingxin. Nona Shen. Guo-Guo bilang ke MU Jinian, Anda yang suruh bakar rumahnya. MU Jinian akan laporkan polisi. Mau hancurkan keluarga Shen. Membuatmu kehilangan segalanya? Dasar anak duraka, mau habisi nyawaku ya? Kalau gitu kita sama-sama hancur. Ayah, Guo-Guo. Minum ini, ku bawa kamu ke suatu tempat. Minum. Hello? Gu Xiangxi. Akhir-akhir ini, kamu asyik main dengan Guo-Guo ya? Aku kasih tahu rahasia. Setengah jam lagi,
Temui di lantai atas grup MU. Kalau aku tidak datang, Kamu akan menyesal seumur hidup. Guo jangan mendekat. Bangunlah, Guo. Apa yang kau lakukan pada Guo? hanya memberinya sedikit susu dengan obat tidur. Shin, kau hila? Dia anakmu. Enak? Anak apa? Hanya sebuah, dicium saat senang. Saat tidak senang, dipukul seperti mainan. Aku sering tak memberinya makan malam. Mengurungnya di kandang anjing. Guxiangxi kau kasihan? Penasaran, kan? Kenapa aku menyiksa Kuo? Kuberitahu yang sebenarnya. Dia anakmu dan Mu Jinian. Setiap melihatnya. Aku ingat Mu Jinian, pengginan yang kiterima. Anak haram seperti dia. Kenapa dia harus bahagia? Urusan orang dewasa. Kenapa melebakan anak Kessel? Shin, kau hila? Siapa suruh dia menyukaimu? Kenapa kau bisa saling mencintai, sementara aku hanya bisa melihat? Jika bukan karenamu, Mu Jinian pasti menikahiku. Kami pasti bahagia selamanya. Guxiangxi. Kau dan Kuo hanya satu yang hidup. Pilihlah, Huanmu. Laporan tes DNA sudah keluar. DNA diekstraksi dan diperkuat dengan PCE. Kuo anakku dan Xiangxi. Tuan NU. Gawat, cepat ke atap, ada masalah. Pilih, jangan ragu. Kalau ingin Kuo selamat, lompat dari atas gedung sekarang. Jika aku lompat dari sini, kamu akan lepaskan Kuo? Tentu saja. Baik. Aku setuju. Direction you. Sekretaris Gu dan Shen Qingxin serta Kuo di atap. Shen Qingxin mau celakakan Kuo. Tangga sebelah sana, Direktur. Kakak cantik, jangan. Jika kamu ingkar janji, aku jadi hantu takkan maafkan. Maafkan Ibu. Ibu tak bisa temani kamu besar. Xiangxi Jenggon. Jinian, anak kita tidak mati. Guo adalah anak kita. Shen Qingxin, serang aku saja. Lepaskan Guo dan Xiangxi. Jangan mendekat, jika kau mendekat lagi, tenggorokannya akan kurobek. Jangan gegabah. Yang tak bisa kudapat, Gu Xiangxi jangan berharap. Jenggen, jangan sakiti Guo. Tahu-tahu gua hanya satu yang selamat. Lompat. Jangan mendekat, aku benar-benar akan melakukannya. Jangan. Aku serius. Lompat sekarang. Lompat. Ayo lompat. Selamat ulang tahun, sayang. Guo. Apa permintaanmu? Aku ingin punya adik perempuan. Pelankan suaramu, jangan ganggu Guo. Aku akan lebih pelan. Pikirnya hari ini, ada rapat penting di perusahaan? Kok malah mau nemenin aku jalan-jalan? Rapat penting sekalipun. Tak lebih penting dari menemanimu. Siapa bilang aku istrimu? Gu Xiangxi. Wah. Memang indah. Kamu sudah lihat banyak pemandangan. Apa yang paling indah? Pemandangan terindah yang kulihat adalah pemandangan yang ada kamu.
Hamen Lin Xiao, kapan aku bisa punya adik perempuan? Tanya ayah, pasti tahu jawabannya. Kenapa belum tidur? Nungguin kamu. Nungguin aku buat apa? Matikan lampu, bikin anak. Mujinian, kamu menyembunyikan sesuatu. Sedang menggambar apa sih? Aku sedang menggambar orang yang kusukai. Apakah itu aku? Mujinian. Kok skill menggambarmu seperti ini, menggambarku secantik ini? Asalkan kamu izinkan, aku menggambarmu setiap hari. Pasti aku akan semakin mahir. Jangan mimpi. Kamu tahu kenapa dulu? Aku bersikeras membuatmu jadi sekretaris. Tahu dong. Karena menurutmu aku licik. Ada alasan yang lebih penting. Apa yang lebih penting? Dulu aku tidak sadar, tapi sekarang aku tahu. Perasaan itu namanya ketertarikan. Ternyata kamu sudah menyukaiku sejak lama. Kenapa rumah hari ini sepi sekali? Di mana Kuo-Kuo dan Tian-Tian? Sudah kuantar ke rumah sepupumu. Kalau gitu hari ini, Kita bisa berdua saja. Mujinian. Aku mencintaimu. Pengkil Somai. Swamai. Pintarnya, istriku. Selamat 3 tahun pernikahan. Selamat hari jadi ketiga. Suami, menurutmu, kalau nenek MU tahu lebih awal bahwa aku cucu kandungnya, apa kita tak perlu lewati rintangan ini? Aku tidak. Yang ku ketahui, seumur hidup MU Jinian hanya mencintai satu orang. Kalau kamu tahu, apa posisimu di hatiku? APA. Kamu yang pertama.